Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaili Alvina dengan NIM 190321624062 dari Offering Aceh. Saya akan membahas mengenai soal termodinamika. Soal yang pertama yaitu suatu gas sempurna dengan Cv atau kalor jenis 5/2R berubah dari keadaan A ke keadaan B melalui 3 jalan, yaitu ACB, ADB, dan AB. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian, jika P2 sama dengan 2P1 dan V2 sama dengan 2V1, hitunglah bahan yang diperlukan tiap mol untuk ketiga proses tersebut dan bahan jenis molal gas untuk proses A ke B. Kemudian penyelesaiannya, diketahui bahwa P2 sama dengan 2P1 dan V2 sama dengan 2V1. Ditanya bahan yang diperlukan tiap mol untuk ketiga proses tersebut dan bahan jenis molal gas untuk proses A ke B. Jawab, untuk bahan untuk tiap mol pada ketiga proses. Proses siklus yang pertama yaitu ACB. Terdiri dari siklus AC dan CD, yang keduanya merupakan proses dalam menerima kalor dari lingkungan, sehingga besarnya Q pada siklus ACB adalah, ini yang pertama menentukan besarnya Q1 pada proses A ke C. Rumusannya yaitu delta U1 sama dengan Q1 min W1, kemudian dipindahkan ruas, Q1 sama dengan delta U1 ditambahkan W1, Q1 sama dengan 5/2 NR delta T1 ditambahkan 0. 0 ini dikarenakan pada proses A ke C terjadi proses secara isohorik, yang berarti V-nya konstan, sehingga pada rumusan W sama dengan V delta V, maka P dikalikan delta V-nya bernilai 0, sehingga W-nya bernilai 0. Kemudian pada proses AC, volume gas bernilai konstan, maka delta P1 dikalikan V1 sama dengan NL delta T1. Maka delta T1 sama dengan delta P1 dikalikan V1 per NR. Kemudian Q-nya 5/2 NR, delta T1 ini dimasukkan ke dalam rumusan Q, sehingga menghasilkan Q1 sama dengan 5/2 dikalikan delta P1 V1 sama dengan 5/2 dikalikan delta P1, berarti P2 min P1, yang mana P2 sama dengan 2P1 atau 2PI dikurang PI dikalikan VI sama dengan 5/2 PI VI. Kemudian menentukan besarnya Q2 pada proses CB. Rumusannya seperti halnya pada rumusan sebelumnya, namun di sini nilai W-nya diketahui yaitu P2 dikalikan delta V2. Pada proses CB ini tekanan gasnya bernilai konstan, maka P2 dikalikan delta V2 sama dengan RL delta T2, yang kemudian diketahui rumusan untuk delta T2-nya dan kemudian dimasukkan ke persamaan Q2 sama dengan 5/2 NR dikalikan P2 dikalikan delta V2 per NR ditambahkan P2 dikalikan delta V2. NR ini dapat dicoret sehingga menghasilkan Q2-nya 5/2 P2 delta V2 ditambahkan P2 dikalikan delta V2, sehingga hasil akhir dari Q2 sama dengan 7/2 P2 dikalikan delta V2 sama dengan 7/2. Nah, P2 ini tadi kan 2 kali P1, berarti 2 PI. Delta V2 sama dengan V2 min VI. V2 diketahui 2 kali V1 atau 2 kali VI dikurangi VI, sehingga menghasilkan 7 PI VI. Maka Q total yang diperoleh gas pada siklus ACB adalah Q masuk sama dengan Q1 ditambahkan Q2, 5/2 PI VI ditambahkan 7 PI VI sama dengan 19/2 PI VI.
Kemudian siklus yang kedua yaitu ADB, terdiri dari dua siklus yaitu AD dan DB. Yang keduanya merupakan proses melepas kalor terhadap lingkungan atau ke lingkungan. Sehingga besarnya Q pada siklus ADB adalah yang pertama menentukan besarnya Q1 yaitu proses A ke D atau proses isobarik. Rumusannya diketahui Q1 sama dengan 5/2 NR delta T1 ditambahkan P1 dikalikan delta P1. Maka pada proses AD ini tekanan gasnya bernilai konstan. Maka P1 dikalikan delta V1 sama dengan NR delta T1. Kemudian diketahui rumusan dari delta T1 dan dimasukkan ke dalam rumusan Q1. Sehingga Q1-nya dapat diketahui 5/2 P1 dikalikan delta P1 ditambahkan P1 dikalikan delta V1. Dan hasil akhir dari Q1 sama dengan 7/2 P1 delta V1 sama dengan 7/2 P1 di sini disebutkan PI delta V1 yang berarti 2VI dikurangi VI sama dengan hasilnya 7/2 PI VI. Kemudian menentukan besarnya Q2 pada proses DB. Proses DB ini merupakan proses isohorik. Kemudian rumusannya seperti halnya pada proses sebelumnya yang isohoris, yaitu dari A ke C, maka Q2-nya ini 5/2 NR delta T2 ditambahkan 0. Karena usahanya bernilai 0 karena tidak terjadi perubahan volume. Kemudian pada proses DB ini volume gasnya bernilai konstan, maka diketahui Q2-nya sama dengan 5/2 NR dikalikan delta P2 V2 per NR. NR-nya dapat dicoret sehingga menghasilkan Q2 sama dengan 5/2 PI VI. Maka Q totalnya pada siklus ACB adalah 7/2 PI VI ditambah 5/2 PI VI sehingga menghasilkan 12/2 PI VI atau 6 PI VI. Siklus yang ketiga yaitu siklus A ke B. Nah, di sini saya menggunakan rumusan Pythagoras dari siklus ACB. Diketahui bahwa Q3 sama dengan pada rumusan Pythagoras akar dari Q1 kuadrat ditambah Q2 kuadrat. Nah, Q1-nya ini diambil dari proses A ke C, yang berarti 5/2 PI VI kuadrat ditambahkan Q2-nya ini dari proses C ke B, yang berarti 7 PI VI dikuadratkan. Sehingga menghasilkan Q3 sama dengan akar dari 221/4 PI kuadrat VI kuadrat. Sedangkan untuk siklus ADB, jika kita menggunakan kalor dari siklus tersebut, maka pada siklus AB ini kalornya atau Q3-nya sama dengan akar dari 74/4 PI kuadrat dikalikan VI kuadrat. Kemudian yang kedua, rumusan untuk bahan molar gas untuk proses A ke B yaitu Q sama dengan C kalikan C, yang mana C itu merupakan kalor jenis dengan Q-nya tadi diketahui 0,205 kalori per mol Kelvin atau Joule dibagi dengan V-nya. V-nya di sini merupakan V2 min V1 dan kita asumsikan 1 karena kita anggap V1-nya itu 0. Kemudian sehingga didapatkan nilai C-nya yaitu 0,205. Selanjutnya untuk soal yang kedua, pada soal 6.12, sebuah mesin uap beroperasi pada suhu 180 derajat Celcius dan 102 derajat Celcius. Bahan yang masuk 10 kilokalori per siklus dan efisiensinya setengah kali efisiensi mesin Carnot. Berapakah frekuensi mesin akan mendapatkan daya 40 kW? Maka penyelesaiannya diketahui bahwa suhu 180 derajat ini jika dijadikan menjadi Kelvin menjadi 375 Kelvin dan
Suhu yang kedua menjadi 453 Kelvin dengan Q2 sama dengan 10 kilokalori per siklus atau 42 kilojoule per siklus. Efisiensi mesin rumusannya sama dengan setengah kali efisiensi mesin Carnot. Jadi efisiensi sama dengan setengah dari efisiensi Carnot sama dengan setengah dikalikan 1 min T1 T2 sama dengan setengah dikalikan 1 min 3754453 sama dengan 0,086. Efisiensi juga dirumuskan menjadi W per QZ atau W sama dengan efisiensi dikalikan QZ, yang mana tadi efisiensinya diketahui 0,086 dikalikan QZ ini 42 kJ per siklus, sehingga menghasilkan 3,6 kJ per siklus. Andaikan frekuensi mesin itu F, maka W sama dengan P per F atau F sama dengan P per W sama dengan 40 kJ per sekon per 3,6 kJ per siklus, sehingga diketahui nilai F-nya sama dengan 11,11 siklus per sekon atau sama dengan 11,11 Hz. Sekian pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.